biasanya menimbulkan masalah-masalah dalam rumah tangga. Self control harus dimiliki bagi para pemancing. Jumpa lagi Sobat Mancing dengan channel Mediator News Official. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani kembaran saya. Ayo kenalkan, salam kenal juga. Kuahnya gitu. Oke, kita lanjut. Jadi, sebagaimana yang janji kita kemarin, bahwa kita akan menayangkan atau berbincang-bincang atau mengulas tentang dunia permancingan ini yang dilihat dari sudut pandang yang lain. Kemarin dari sisi kesehatan dengan Dr. Helen sudah, kesehatan fisik maksudnya. Nah sekarang bagaimana pengaruh mancing itu jika dilihat dari sisi kesehatan kejiwaan? Kita hadirkan psikolog kita untuk menjelaskan apa sih sisi negatif dan positifnya tentang mancing ini. Komentar dong. Iya, biasanya kalau mancing katanya supaya menghilangkan stres, tapi tidak sedikit dari kawan-kawan sahabat mancing yang nyata mancing kenyataannya stres. Nah, teruskan. Nah gitu, jangan saya saja yang ngomong, kamu juga harus ngomong. Oke, jadi kita coba hadirkan psikolog untuk mengupas sisi negatif dan positifnya terhadap kejiwaan kita. Biasanya, tapi sebelum itu kita coba melihat cuplikan tayangan strike mancing yang dikirim oleh beberapa sahabat mancing kepada kita. Nah, coba kita tayangkan dan terima kasih buat mereka, buat kawan-kawan sahabat mancing yang telah mengirimkan video-video itu. Nah, mari kita simak. Siap dan simak. Dari kegiatan memancing ini juga memiliki dampak atau sisi dari negatif maupun positif. Saya akan membahas terkait dengan dampak dari sisi negatif dari kegiatan memancing ini. Nah, kegiatan memancing ini membutuhkan waktu yang jelas, waktu yang cukup banyak untuk mendapatkan dan menyalurkan ya hobi dari memancing ini. Karena apa? Jarak biasanya cukup jauh dari tempat tinggal biasanya untuk kegiatan-kegiatan memancing ini. Yang jelas pasti yang pertama adalah memakan waktu. Itu dari kegiatan negatif dari dampak memancing ini sendiri. Waktu biasanya agak sedikit lebih banyak dihabiskan dengan kegiatan ini, sehingga terkadang hal-hal yang bisa dilakukan gitu ya secara produktif ini dialihkan dengan kegiatan memancing. Waktu biasanya terganggu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya juga membutuhkan banyak biaya. Dan kita pahami bahwa alat-alat memancing ini tidaklah mudah dan murah gitu ya. Dan biasanya butuh banyak biaya untuk melakukan kegiatan ini, apalagi mengingat akses yang cukup panjang. Nah, ini biasanya juga dilakukan misalnya kalau misalnya semakin adik atau dengan kegiatan memancing ini rela untuk menghabiskan waktu gitu ya, pergi ke daerah-daerah yang cukup jauh pelosoknya, otomatis akan memerlukan banyak biaya.
Nah, selain itu juga dari waktu dan biaya, dan yang ketiga apalagi sudah memiliki pasangan, ini biasanya menimbulkan masalah-masalah dalam rumah tangga. Karena apa? Biasanya juga karena hobinya tadi lebih diutamakan, biasanya akan menimbulkan konflik dari komunikasi dengan pasangan. Itu sih dampak negatifnya. Oke, sekarang masuk ke dalam dampak positif dari kegiatan memancing ini. Nah, dari yang tadi seawal saya jelaskan terkait karakter, di mana karakter seorang pemancing itu memiliki karakter introvert, biasanya kegiatan positif ini, dampak positifnya adalah individu tersebut mendapatkan kepuasan secara emosional karena dapat menghabiskan waktu ya dengan hal-hal yang dia senangi dan tidak terlalu banyak orang gitu. Itu dampak positifnya. Yang kedua adalah kalau misalnya dia dapat menghasilkan dari kegiatan memancing ini gitu ya, misalnya mendapatkan ikan segar gitu ya, mendapatkan hasil-hasil tangkapannya, ini bisa digunakan untuk rumah tangga, keperluan rumah tangga, atau diperjualbelikan, itu juga bisa. Itu jadi sebuah dampak positif dari kegiatan memancing. Selain dari aktualisasi secara emosional, dia bisa melampiaskan dari kegiatan memancing ini sendiri, itu juga dapat melatih konsentrasi seseorang. Karena apa? Kegiatan memancing dibutuhkan konsentrasi yang cukup baik agar hasil tangkapan dan tekniknya pun juga tepat. Selain dari melatih konsentrasi, ia juga bisa melatih kesabaran. Karena apa? Proses memancing ini membutuhkan waktu untuk benar-benar dapat dari hasil tangkapannya. Jadi dapat melatih secara kesabaran dari emosional seseorang. Selanjutnya yang lain adalah ketika pasangan sudah mensupport kegiatan memancing ini juga bisa menjadi sarana bagi meningkatkan komunikasi dengan pasangan. Misalnya pasangan juga ikut dalam kegiatan memancing, ini bisa menjadi salah satu cara meningkatkan komunikasi yang efektif antar pasangan. Jadi sehingga kegiatan memancing pun juga sesuatu hal yang menghibur bagi kedua pasangan. Seperti itu hasil dari dampak negatif maupun positif dari kegiatan memancing. Nah, saran dan tips agar kegiatan memancing ini menjadi sebuah sarana yang positif bagi individu ada yang pertama adalah kontrol diri. Self control harus dimiliki bagi para pemancing. Kapan waktu yang tepat? Kapan kegiatan ini mampu masuk ke dalam anggaran setiap bulan? Kapan harus ibaratnya juga berhenti dari kegiatan itu dulu karena ada prioritas yang lain. Jadi self control ini diperlukan untuk meningkatkan agar hobi tersebut menjadi penyaluran yang positif dan kurang mendampak yang negatif terhadap lingkungannya, khususnya bagi yang sudah menikah atau memiliki keluarga. Nah, self control inilah yang diharapkan juga dari pemancing, ini mampu menjadi satu wadah kegiatan yang positif yang bisa dilakukan dari segala macam rutinitas yang dimiliki. Seperti itu. Ya, puas sahabat mancing dengan penjelasan dari psikolog Mbak Nova tadi. Sekarang terserah dari sahabat-sahabat mancing bagaimana menyikapi hobi mancing ini. Kamu juga gimana? Mantul, bagus. Oke, saya rasa itu aja. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Salam mancing.